kita sama-sama. Mari baca perikopnya sama-sama. 1, 2, 3. Menyeberangi sungai Yordan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, setelah mereka lewat 40 tahun, tiba-tiba mereka ketemu dengan sungai Yordan. Yang jadi masalah, sungai Yordan waktu ditemui saat itu adalah di musim semi. Salju lagi mencair. Jadi salah satunya puncak yang ada salju itu Hermon, ya. Lagi mencair, akibatnya apa? Aliran air yang mencair itu, es yang mencair itu membentuk suatu aliran air yang besar, mengalir lewat sungai Yordan, sehingga dikatakan itu, kalau kita baca di kitab Yesaya, itu sampai lebak, sampai meluap, sampai penuh, sampai kuat arusnya dikatakan. Kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan dingin ataupun dalam keadaan kering, sungai Yordan nggak begitu masalah. Tapi karena musim semi, musim lagi musim mulai musim semi ya, itu meluap sehingga sungai yang tadinya nggak begitu lebar dan dalam tiba-tiba menjadi mematikan sungainya. Israel sampai di tepinya. Tuhan bilang seberangi sungai Yordan. Ya. Sungai Yordan ini melambangkan baptisan bagi Israel. Ya, kalau hari itu Yosua membaptis mereka, bisa bungkuk Yosua, ya. Jadi supaya jangan bungkuk Yosua dan tidak memakan waktu yang lama, Tuhan baptis dengan cara Tuhan belah sungai Yordan, mereka lewat seolah-olah melambangkan baptisan bagi mereka. Nah, sungai Yordan itu artinya apa, Pak? Sungai Yordan itu kan kenyataan hidup, kenyataan yang mereka hadapi. Yang kedua, menang terhadap kenyataan dalam pikiran kita. Seringkali yang menghalangi orang Kristen untuk tidak berhasil bukan karena setan itu hebat. Sebab firman Tuhan bilang, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh setan. Katakan amin. Yang menjadi penghalang kita untuk maksimal dalam Tuhan di sini. Seorang hamba Tuhan namanya Josh Meyer, dia tulis buku. Yang mau bukunya silakan hubungi Bu Kris, pinjam atau petugas perpustakaan yang ada. Judulnya Pikiran Medan Peperangan. Pikiran adalah medan peperangan. Kenapa seringkali terbatas berkat Tuhan kuasa Tuhan bagi hidup kita? Karena kita batasnya di sini. Ah, mana mungkin? Ah, nggak bisa, nggak lazim nih, aneh dan lain sebagainya. Nggak terjadi. Oke? Yang kedua, menang terhadap kenyataan dalam pikiran. Ya, pikiran medan peperangan. Isi pikiran dengan informasi detail firman Tuhan, logos. Khotbah saya di minggu tanggal 10 ya Pak Bu ya. Tanggal 10 saya bicara tentang, masih ingat tentang apa? Anggota bukan ya, bukan tanggal 10. Tanggal 3, tanggal 9 ya. Ya. Bagaimana ya. Oke, lanjutkan. Saya bicara bagaimana caranya mendengar. Tanggal 3 mendengar suara Tuhan ya. Waktu kitab Yosua tadi, kitab Yesaya pasal 53, murid itu adalah yang menggunakan perkataan untuk bangun dan memiliki telinga yang tajam untuk mendengar. Nah, mendengar itu dalam bahasa aslinya bukan seperti Bapak Ibu dengar saya ngomong sekarang, bukan itu maksudnya. Mendengar yang dimasukkan di kitab Yesaya 50 itu begini maksudnya. Seperti seorang dokter yang ketemu pasien, dia pegang pulpen tidak ada gitu ya. Pegang pulpen, pegang kertas kosong, dia tanya begini. Sakitnya apa Bu? Mulai kan pasien berkicau kan, lalana, telili gitu kan. Dokternya catat dong, sejak kapan? Berapa kali frekuensinya? Kira-kira ibu ada pengalaman apa sebelumnya? Ada alergi terhadap obat? Atau makanan? Background kesehatannya bagaimana? Mulai cerita ibunya, iya Pak, katanya asam urat saya tinggi. Dokternya bingung, asam urat? Emang asam-asaman dimakannya? Iya Pak, dicek juga ternyata saya punya gula darah. Darah pakai gula kata dokternya. Coba. Iya Pak, dan ternyata saya sering masuk angin Pak. Dokter nggak tahu masuk angin ya, nggak ada istilah masuk angin ya. Mendengar yang dimaksudkan oleh Yesaya itu seperti proses audiensi. Nah, dokter kalau ketemu Bapak Ibu yang canggih pengetahuan mediknya, bilang begini, iya Pak, saya cek di laboratorium Pak, hemoglobinnya, begininya, kalau dokternya tidak punya pengetahuan kedokteran, tidak terbiasa dengan istilah-istilah kedokteran, dia pasti melongo.
kok lebih pintar pasien daripada aku, katanya kan. Pasti dokternya kalau kita, iya Pak, saya cek HB-nya. Langsung tahu, oh HB tahu, katanya, HB tahu. Kemudian HMHSMG, apa ya? Ya apalah gitu kan, saya juga sebenarnya nggak tahu artinya apa. Ya, itu banyak itu, ya ini urinnya, nitrat segala macam. Dokter itu mesti terbiasa dengan segala istilah kedokteran, sehingga waktu pasiennya ngomong dengan istilah-istilah kedokteran, dia maklum, dia mafhum, kata saya, dia mengerti, maklum dan mengerti. Oh ya, saya tahu. Ya, oh ya tahu. Ya, Oh berarti segini skalanya. Iya Pak, saya punya kolesterol Pak, yang L atau high. Wah, berarti dokternya nguasai dong. Nah kalau pasiennya bilang, iya Pak, saya punya LDL sama HDL Pak. LDL, apa tuh Bu? Pelajaran baru ya kata dokternya. Ya pasti kita marah sama dokternya kan. Halo, pasti nggak nyambung. Pasiennya mengeluh apa kepada dokternya, dokter tidak mengerti. Akibatnya apa? Waktu bikin resep, resepnya ngaco. Nah, di Indonesia banyak begini nih. Ya. Salah apa? Salah obat, salah pemeriksaan. Terus dokternya bilang begini, oh sorry ya salah. Enak aja dokter sampai sorry. Proses audiensi itu maksudnya begitu. Kita dengar suara Tuhan, tapi kita maklum, kita mafhum, kita mengerti istilah-istilah yang Tuhan pakai. Oke? Tiba-tiba kita lagi berdoa, urapakana masyutikina musandi, Tuhan aku berdoa untuk gerejamu. Naaman Tuhan bilang. Hah? Dah. Naaman Tuhan. Aman ya Tuhan? Ya gak bisa, gak nyambung. Waktu Tuhan bilang Naaman, kita buka Naaman ya. Oh Naaman di kita mana? Oh raja-raja, kita cari. Kenapa Naaman Tuhan? Pelajari prinsipnya. Kita mulai pelajari. Oh ya, tiba-tiba Roh Kudus tuntut kita. Naaman orang besar saja, dia mau merendahkan diri sehingga dia terima kesembuhan. Tuhan bilang hari ini firman untuk engkau, rendahkan hatimu di hadapanku Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Ya. Silas Tuhan bilang, kita lagi berdoa tiba-tiba muncul kata Silas apa Tuhan? Silastri, Silasarus, Silas siapa tuh? Nggak nyambung kita. Pasti kita nggak dengar Tuhan tuh. Tapi kalau kita, oh Silas, oh ingat Silas, penjara Filipi, bener kan? Kenapa? Baca kita, buka Alkitab. Pak, nggak bisa hafal Pak, ada e-sword, electronic sword. Lihat, ketik kata Silas, cari, search. Oh, Kisah Rasul, dapat baca. Oh, Silas dan Paulus di penjara